Mah, Kayla bersyukur karena bisa sadar bahwa Tuhan sudah memberikan banyak hal, membuat manusia bisa mengenal Allah. Dalam renungan hari ini kita diberi kesempatan belajar dari pertanyaan seorang ahli Taurat yang mengajukan pertanyaan dengan niat buruk, yakni mencobai juru selamat kita. Padahal pertanyaannya sangat bagus, yakni apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hati-hati Kayla, jangan sampai kita membicarakan hidup kekal dan jalan untuk mencapainya dengan cara yang ceroboh. Itu berarti menggunakan nama Allah dengan sia-sia. Wah, Kayla gak mau seperti itu. Mau tahu petunjuk yang tepat dan serius melakukannya. Teman-teman juga ya. Halo adik-adik, kita akan melanjutkan petualangan kita dalam kerajaan Allah. Dan mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, sekali lagi kami mohon berkat Tuhan, akan Kau menguduskan kami ya Tuhan, mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, supaya kami boleh dilayakkan untuk mendengarkan firman, supaya kebenaran firman boleh berakar, bertumbuh, berbuah dalam hidup kami demi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pada waktu itu Tuhan Yesus mengajar orang banyak tentang kemuliaan kerajaan Allah. Di saat itulah seorang Farisi berdiri mengajukan pertanyaan kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Guru, apakah yang harus kami perbuat agar kami dapat masuk ke dalam kerajaan Allah?" Adik-adik, pertanyaan ini menjadi sebuah pertanyaan yang menarik untuk kita perhatikan. Mengapakah menarik? Apakah karena pertanyaan ini unik? Tidak. Pertanyaan ini adalah pertanyaan semua orang yang ingin masuk ke dalam kerajaan Allah. Namun uniknya adalah karena yang bertanya itu adalah orang Farisi. Tentu adik-adik tahu bahwa orang-orang Farisi adalah pengajar-pengajar Israel yang mengajarkan hukum Taurat kepada mereka. Tentulah mereka juga mengajarkan jalan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi pada waktu itu orang Farisi ini justru bertanya kepada Tuhan Yesus. Apakah orang Farisi ini sedang bingung? Atau orang Farisi ini sedang dalam pergumulan yang berat? Atau dia sedang lemah imannya? Tidak adik-adik, tidak. Orang Farisi ini sedang menjebak Tuhan Yesus. Mengapa kok menjebak Tuhan Yesus? Karena orang-orang Farisi mengajarkan bahwa untuk dapat masuk ke dalam kerajaan Allah, ke dalam kerajaan surga, mereka haruslah melakukan hukum Taurat. Nah, adik-adik, ini berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa hal masuk kerajaan Allah itu hanyalah bergantung kepada anugerah Tuhan. Jadi orang-orang Farisi ini ingin menjerat Tuhan Yesus dan membuktikan bahwa Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu yang salah, sesuatu yang sesat. Adik-adik, Tuhan Yesus menjawab pertanyaan orang Farisi ini dengan melontarkan pertanyaan kepadanya. Tuhan Yesus berkata, "Apakah yang tertulis di dalam kitab Taurat? Apakah yang kau baca di sana?" Mendapatkan pertanyaan dari Tuhan Yesus ini, orang Farisi ini kemudian menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu dan dengan segenap perbuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Adik-adik, sebenarnya ada sesuatu yang aneh ketika orang Farisi ini menjawab demikian. Mengapa dia tidak menjawab 10 hukum Tuhan, atau kamu tidak boleh ini, kamu tidak boleh itu, kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan, tidak. Namun justru dia menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu dan dengan perbuatanmu, dan
Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi orang Farisi itu mengerti hal yang lebih dalam dari hanya sekedar perbuatan. Ketika Tuhan Yesus mendapatkan jawaban itu, Tuhan Yesus mengatakan, benar katamu itu. Jadi berbuatlah demikian dan engkau akan hidup. Adik-adik, apakah orang Farisi ini berhasil menjebak Tuhan Yesus? Tidak. Justru dia sendiri yang sekarang kebingungan dengan pertanyaannya sendiri dan dengan jawaban yang dia berikan kepada Tuhan Yesus. Mengapa? Kalau dia mengatakan bahwa untuk dapat masuk dalam kerajaan Allah harus melakukan perintah Taurat Tuhan, tetapi mungkinkah dia bisa melakukan apa yang telah dia jawab kepada Tuhan Yesus dengan sempurna? Tentu saja tidak. Tidak ada satu orang pun yang mampu dengan sempurna untuk melakukan hukum Taurat. Berarti tidak ada satu orang pun yang mungkin bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi adik-adik, dia sekarang terjebak dengan pertanyaan sendiri karena tidak mungkin manusia itu melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Pak, tetapi bukankah Tuhan Yesus juga mengajarkan hal yang sama? Tuhan Yesus mengatakan, berbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Itu maksudnya bagaimana? Adik-adik, Tuhan Yesus mau menekankan bahwa kalau kamu mau melakukan hukum Taurat, kamu harus melakukannya dengan sempurna. Tetapi mungkinkah kamu melakukan dengan sempurna? Tidak. Jadi, kamu harus menerima anugerah Tuhan agar kamu dilayakkan masuk dalam kerajaan Allah. Itu yang mau ditekankan oleh Tuhan Yesus. Tidak mungkin orang melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Tetapi kalau orang itu menerima anugerah Tuhan, maka dia akan hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan dan hidupnya akan dipimpin oleh Roh Kudus sehingga dia akan diubahkan sedikit demi sedikit. Yang sebelumnya hukum Taurat itu adalah sebuah beban, sekarang hukum Taurat adalah kerinduannya. Kalau sebelumnya dia melakukan hukum Taurat dengan terpaksa, namun sekarang dia melakukan hukum Taurat dengan sukacita. Sedikit demi sedikit Tuhan akan ubahkan kita sehingga kita dapat melakukan hukum Taurat itu dengan lebih baik. Adik-adik, dalam petualang kali ini kita diingatkan bahwa perbuatan bukanlah syarat untuk mendapatkan kerajaan surga. Tetapi perbuatan baik itu adalah bukti bahwa kita menjadi warga kerajaan surga. Ini juga seharusnya menjadi introspeksi bagi kita. Kalau kita mengaku bahwa kita adalah orang-orang yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya ada pertumbuhan perbuatan baik di dalam hidup kita. Mengapa? Karena oleh anugerah Tuhan kita beroleh keselamatan. Dan oleh anugerah Tuhan kita diberikan kekuatan untuk terus-menerus berubah menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik. Kiranya petualangan kita kali ini menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau menganugerahkan keselamatan di dalam Kristus Tuhan. Kami juga mengucap syukur dan berterima kasih karena di dalam anugerah-Mu Engkau memberikan kuasa sehingga kami dapat hidup menyenangkan hati Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami boleh terus-menerus taat akan pimpinan Tuhan, supaya hidup kami diperbaharui dan terus diperbaharui. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Gagal lagi. Kayla selalu ingin berbuat baik. Namun ada saja yang membuat Kayla tidak berhasil menjadi orang yang benar-benar baik. Itulah kalau berdasarkan kekuatan sendiri, tidak ada seorang pun yang sanggup dan berhasil melakukan seluruh perintah Allah dengan sempurna. Jadi, terus bagaimana kita diselamatkan? Kalau kita mempercayai anugerah Allah dan Allah memberikan perkenanannya kepada umatnya,
maka Ia akan mengajarkan kita untuk hidup menurut kehendak-Nya. Puji Tuhan yang sudah memberikan hukum Taurat dan mengenapi seluruh tuntutan hukum Taurat, karena aku sendiri nggak sanggup. Berlimpahlah dalam pengharapan yang Tuhan berikan lewat firman-Nya. Dan besok sampai pada Lukas 10 ayat 29. Haleluya!